Sisip Guna Nusantara tahun 2022 akan segera dimulai. Ketua Sisip Guna Nusantara Cianjur dan Sivitas Akademika memasuki tempat upacara wisuda. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi senat sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Guna Nusantara Cianjur dalam rangka wisuda program sarjana memasuki ruang sidang terbuka. Berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sidang senat terbuka dalam rangka wisuda keempat tahun 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sisip Guna Nusantara Cianjur tahun akademik 2022-2023 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh tim paduan suara dimohon untuk memasuki area wisuda. Dilanjutkan mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sisip Guna Nusantara. Mengheningkan cipta dimulai. Seluruh angkatan
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Elendi, siswa SMA Negeri 1 Cibinong, Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda keempat tahun 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisip Guna Nusantara Cianjur oleh Ketua Stisip Guna Nusantara Cianjur Dr. Andes Haji Rahmat MSI. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 dinyatakan dibuka. Pidato Ketua Stisip Guna Nusantara Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i ahu wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka wisuda program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara Cianjur. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Uman Suherman AS MPD, yang saya hormati Bupati Cianjur atau yang mewakili, yang saya hormati Muspika Kecamatan Cibinong, yang saya hormati wisudawan wisudawati beserta orang tua wali wisudawan. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada hari ini. Saya sampaikan selamat kepada seluruh wisudawan program sarjana ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi dalam acara wisuda Stisip Guna Nusantara tahun akademik 2022-2023. Pada hari ini saudara mendapatkan gelar baru dari Stisip Guna Nusantara sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi saudara yang telah saudara raih. Menyertai gelar baru tersebut, saudara kini mengemban tugas dan tanggung jawab satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam memberikan sumbangan pemikiran, para wisudawan wisudawati tentu sangat diharapkan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Saya percaya bahwa menjalani dan menyelesaikan studi akademik di Stisip ini bukan hal yang mudah. Capaian akademik yang saudara raih tersebut tentunya merupakan hasil dari jerih payah, kesabaran, ketabahan saudara, serta dukungan moral dan doa dari segenap keluarga dan kerabat. Untuk itu, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perlindungan serta limpahan karunia-Nya kepada kita semua.
para wisudawan yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan terdahulu, sejak awal berdiri STISIP Guna Nusantara menjalankan pendidikan tinggi yang kami sebut transformasi STISIP. Perencanaan program tersebut pada suplemen rencana induk pengembangan RIP ya, yang mengamanahkan bahwa antara lain STISIP sebagai sebuah perguruan tinggi swasta mengikuti aturan pemerintah prinsip Good University Governance yang mencakup sistem perencanaan yang menyeluruh, terpadu, dan transparan yang disertai dengan pengawasan yang bersifat konstruktif serta pelaporan yang akuntabel. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara memperkuat sinergitas pusat-pusat keunggulan agar mampu untuk senantiasa memperbaharui pengetahuan di berbagai bidang dan melakukan inovasi untuk menjawab permasalahan bangsa dan turut berkontribusi dalam respon permasalahan dunia. Mengikuti prinsip Good University artinya bahwa STISIP sebagai PTS harus menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Bagi perguruan tinggi swasta tentu harus menghasilkan pendidikan tinggi bermutu, menjalankan pendidikan tinggi yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Adapun program transformasi STISIP tahun 2025 berfokus pada beberapa aspek, yaitu transformasi kelembagaan untuk meningkatkan sumber daya insani, untuk meningkatkan profesionalitas dan produktivitas, informasi sistem pendidikan 4.0, untuk meningkatkan dan perluasan akses ke layanan pendidikan, penguatan budaya ilmiah unggul sebagai fondasi dari seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi, penjabaran tujuan dan target dari program tersebut didasarkan pada hasil yang telah dicapai STISIP Guna Nusantara. Dengan demikian, kesinambungan antara sivitas akademika STISIP Guna Nusantara dapat dijaga sehingga hasil-hasil yang telah dicapai dapat berkelanjutan. Para wisudawan yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati, mengemban status sebagai perguruan tinggi berarti kita menerima pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan oleh pemerintah. Penggunaan kewenangan tersebut tentunya adalah demi menjalankan amanah negara yang dituangkan ke dalam undang-undang. Dengan perkataan lain, kewenangan yang lebih luas tersebut perlu diikuti dengan tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Berkaitan dengan tanggung jawab moral ini, seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan STISIP Nusantara terkait pada kode etik yang diamanahkan oleh statuta STISIP Nusantara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013. Demikian pula seluruh wisudawan, alumni,
adalah duta STISIP yang juga mengemban tanggung jawab moral yang sama. Kepada seluruh wisudawan, sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara, alma mater tercinta. Izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua saudara yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami guna menempuh pendidikan jenjang strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara Cianjur ini. Saya berharap saudara dapat terus berkarya mengisi kehidupan saudara dengan belajar sepanjang hayat. Belajar menyikapi masalah dengan berpikir melampaui kotak, senantiasa meningkatkan semangat kepemimpinan serta memperkuat solidaritas dengan adab yang baik demi memberikan sumbangsih yang nyata bagi bangsa dan negara Indonesia. Para wisudawan yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga, prestasi saudara adalah prestasi STISIP, dan prestasi STISIP adalah prestasi saudara juga. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, di hadapan orang tua atau wali wisudawan, wisudawati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana pada wisuda keempat ini STISIP Guna Nusantara belum bisa memberikan yang terbaik, mengingat lokasi ini masih dalam proses tahap pembangunan. Untuk itu tentu saya atas nama Ketua STISIP mohon doa restu dari para orang tua wali yang telah mempercayakan putra-putrinya agar pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini segera bisa dituntaskan. Untuk itu sekali lagi saya selaku Ketua STISIP, manusia biasa, tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Namun itu merupakan perhatian, pemikiran untuk perbaikan ke depan. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada lulusan wisuda atau kepada alumni, cintai alma mater dan jaga alma mater di mana Anda dilahirkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pembacaan dan penyerahan SK pengangkatan pembina STISIP Guna Nusantara Cianjur yang diserahkan oleh Ketua STISIP Guna Nusantara kepada Profesor Dr. Uman Suherman MPDAS selaku pembina STISIP Guna Nusantara Cianjur. Saya diberi amanat oleh Yayasan Pendidikan Guna Nusantara yang pertama untuk membacakan SK pengangkatan Ketua Pembina Sekolah Tinggi. Karena Ketua Yayasan berhalangan hadir, maka mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan dan membacakan. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, keputusan nomor 011-Ketua-YPGN-12 tentang pengangkatan Ketua Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara Cianjur, Profesor Dr. Haji Uman Suherman AS MPD. Yayasan Pendidikan Guna Nusantara Cianjur menimbang
dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan Yayasan Pendidikan Guna Nusantara dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat Profesor Dr. Haji Uman Suherman ASMPD sebagai Ketua Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara Cianjur dengan beban kerja tahun 2025 harus berubah status dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi Guna Nusantara University. Dengan mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Kedua, menugaskan yang bersangkutan untuk memberikan saran pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi khususnya STISIP Guna Nusantara. Ketiga, menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2023. Keempat, jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Cianjur pada tanggal 24 Desember tahun 2022. Yayasan Pendidikan Guna Nusantara, Ketua Nurrohmah Rosyaningrum, Sarjana Hukum. Kutipan ini disampaikan kepada 1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Guna Nusantara, 2. Pengawas Yayasan Pendidikan Guna Nusantara, 3. Ketua STISIP Guna Nusantara, dan terakhir yang bersangkutan. Mohon Prof untuk bersedia menerima. Kami mengundang dengan hormat kepada Profesor Dr. Uman Suherman untuk menerima SK keputusan dari Ketua STISIP Guna Nusantara Cianjur. 2025 harus berubah status. Kami persilakan juga kepada Profesor Uman untuk dapat memberikan sambutan dan juga orasi ilmiah kepada seluruh wisudawan dan wisudawati STISIP Guna Nusantara Kabupaten Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pembina Yayasan beserta seluruh jajaran pimpinan Yayasan Guna Nusantara yang sangat saya hormati, Ketua STISIP Guna Nusantara Pak Dr. Ahmad yang saya hormati, beserta seluruh jajaran pimpinan STISIP yang saya hormati, pimpinan daerah mulai dari Pak Camat, Pak Kapolsek atau yang mewakili Pak Dan Ramil, termasuk Bapak-bapak kepala daerah pedesaan, Pak Lurah yang saya hormati, beserta seluruh jajaran undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, Bapak Ibu, para orang tua wisudawan wisudawati yang berbahagia, dan saudara-saudara wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dan berada di tengah-tengah majelis yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya senantiasa mengalir kepada kita yang senantiasa istiqomah
dalam mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terutama Sivitas Akademika dan orang tua serta wisudawan, hari ini yang tidak pernah saya duga, itu baru sekilas informasinya bahwa saya diminta jadi pembina dan hari ini diberikan sebuah surat keputusan dengan tugas yang sangat berat. 2025 STISIP harus berubah bentuk menjadi universitas. Apakah itu berat? Tergantung bagaimana kita menyikapi. Tetapi catatan dalam sebuah kehidupan, tidak akan pernah ada kesuksesan dengan kesendirian. Sukses itu perlu perjuangan, sukses itu perlu usaha, dan sukses itu perlu kerjasama. Selama Bapak Ketua STISIP beserta Sivitas Akademika punya harapan yang sangat besar untuk berubah menjadi sebuah universitas, maka insya Allah saya akan berada bukan di belakang, tetapi berdiri paling depan untuk membawa kampus ini memiliki sebuah kampus. Mudah-mudahan dalam kesempatan seperti ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Rahmat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita, meridhoi langkah kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa menunjukkan sebuah kapasitas sebagai orang yang bisa dihargai, sehingga boleh kampus ini ada di kampung. Mohon maaf Pak Lurah, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, mohon maaf para tokoh yang lain kalau saya mengatakan kampung. Boleh kampus ini ada di kampung, tapi kampus ini tidak kampungan. Oleh karena itu tentu dalam kesempatan yang terbaik pada hari ini, saya belum akan mengucapkan selamat kepada Anda, tapi paling tidak Anda sudah mampu menunjukkan sebuah amanah dan tanggung jawab sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk menuntut ilmu di kampus ini. Hari ini Anda diwisuda dan sebentar lagi Anda akan dinobatkan sebagai seorang sarjana. Pertanyaan yang muncul, apakah yang membedakan sarjana dengan bukan sarjana? Ternyata letaknya bukan dalam kapasitas Anda mengenakan pakaian toga pada hari ini. Kenapa? Bagi saya, toga itu hanya boleh dipakai pada saat wisuda. Setelah wisuda, lepaskan itu toga. Jangan sampai dipakai sampai ke rumah makan. Iya, kenapa? Karena di rumah makan orang akan berpikir banyak anak TK yang sudah lanjut usia. Karena kita tahu, anak TK kalau di wisuda, sejak dari rumah sampai di rumah itu toga masih dipakai juga. Jadi artinya, bolehlah toga dipakai sampai foto bersama. Setelah foto bersama selesai, apa yang akan ditunjukkan oleh kita setelah Anda wisuda? Yang kedua, tidak cukup menunjukkan kalau saya SIP, tidak cukup kalau saya menunjukkan SIKOM, tetapi yang paling penting tunjukkan kalau kita punya kesombongan dalam keilmuan. Mohon maaf saya menggunakan sebuah kata yang agak sedikit sarkasme, sombongkan kalau Anda punya keilmuan. Artinya apa? Kalau Anda sarjana ilmu pemerintahan, tunjukkan kalau saya adalah ahli ilmu pemerintahan. Kalau Anda ahli ilmu komunikasi, tunjukkan kalau saya adalah ilmu komunikasi. Mau tepuk tangan apa enggak? Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan saja harus disuruh. Itu tidak menunjukkan orang komunikasi. Iya, artinya apa? Kalau kita ahli pemerintahan, tidak cukup menunjukkan ini ijazah SIP. Sehingga begitu pulang wisuda, Anda mampir ke tukang fotokopi, kemudian di fotokopi sebarkan satu RT sambil syukuran. Gitu. Sehingga orang-orang yang datang ke rumah pulangnya bawa fotokopi ijazah. Untuk apa? Gitu kan? Iya, walaupun saya paham, walaupun saya tahu. Hari ini bahkan dari kemarin, keluarga kita udah selalu bicara dengan tetangganya. Isuk mah kumahanya bahasa Cibinong. Lamun menunjukkan abdi akang ece gitu kan. Isuk mah ece teh rek ka Cibinong. Pun anak di wisuda ceuk tatangga teh saha nu nanya. Dijawab ke ibu ku bapak, sabodo amat si anu penting mah pengumuman. Itu menunjukkan sebuah kebahagiaan. Karena bagaimanapun saya yakin pada saat Anda di wisuda, apalagi dari keluarga yang belum ada sarjana, maka secara tidak langsung Anda akan mengangkat harkat dan martabat keluarga kita.
Jadi jangan sampai orang lain berpikir, ieu teh ahli komunikasi, teu bisa berkomunikasi. Disebut ahli pemerintahan, ditanya surat keterangan wae teu bisa. Ai manis ya teh ahli naon atuh? Abdi mah ahli kubur, Bapak. Teu kudu kuliah ahli kubur, yang lain juga bisa. Jadi artinya bukan dengan kesombongan untuk mengatakan saya sarjana, tapi lebih lanjut tunjukkan bahwa kita punya keilmuan. Saya tidak ingin orang komunikasi pada saat ditanya oleh teman yang sudah lama tidak bertemu, Kang cager atau pona kumana cager henteu. Mata ka dieu ge aing teh cager. Itu memang bahasa yang memang secara konvensional sebagai sebuah kritik yang sudah diakui. Kalau bertemu dengan orang begitu. Nah kudu dibalik. Kang kumaha geuring? Kan eueuh anu gitu. Pasti kan kumaha damang? Orang yang bijak, yang paham tentang komunikasi akan selalu menjawab Alhamdulillah. Diterjemahkan oleh ilmu pemerintahan. Apa kabar atau bagaimana kabar? Apa kabar? Jangan pernah bahasa Sunda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang secara letterlock. Orang Sunda selalu mengatakan kumaha ece damang. Di Indonesia kan jadi bagaimana sehat. Maka orang yang ditanya perlu menjelaskan tentang progres kesehatan dia. Bagaimana sehat? Alhamdulillah hari ini kamar 5 abdi teh jalikeun mangkuna marada pilek. Terus karena bagaimana itu bicara tentang proses gitu. Nah, yang paling repot nanya bahasa Sunda di Indonesia kan yang sering kita temui. Ari budak geus sabaraha hiji. Atanapi ku bahasa yang lebih halus tos kagungan putra sabaraha hiji, sok Indonesia teh. Sudah punya anak berapa satu? Kan dengeuna gitu kan. Nah, jadi tunjukkan kalau kita adalah orang yang punya pemahaman yang sangat kuat dalam ilmu komunikasi, begitu juga kita tunjukkan bahwa kita punya kemampuan yang sangat hebat pada saat ilmu pemerintahan, tetapi tidak cukup kita dengan sombong bahwa kita adalah seorang sarjana. Tunjukkan kita adalah orang yang terdepan dalam mengambil sebuah solusi dalam setiap permasalahan. Saya yakin Anda begitu digoncang-gancing pada saat bimbingan skripsi. Kadang-kadang dosen naik nanda tangan di akhir wae hese. Wae ieu disusul eueuh, janjina isuk. Ari isuk teh eueuh deui wae. Tinggal pageto, padahal sidang tinggal seminggu. Mungkin itu terjadi. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya tidak mengatakan yang ada di STISIP Guna Nusantara. Kenapa? Karena dosen semuanya punya komitmen. Dosen harus berguna bagi kemajuan bangsa khususnya di Nusantara. Oleh karena itu harus menjadi sebuah perhatian bagi Bapak Ibu dosen juga. Pada saat ingin membangun, mengubah bentuk sebuah sekolah tinggi menjadi universitas, maka mau tidak mau Pak Haji, Pak Ketua, saya bangga. Pertama kali saya datang ke sini adalah itu kampus nyewa apa minjem, Pak? Nyewa ya? Atau itu hibah itu? Hibah. Hibah dari Pak Lurah, tepatnya di sana. Dan begitu pertama kali saya datang disambut dengan marawis kalau nggak salah. Iya, mahasiswanya berapa? 17 orang. Tetapi di situ ada Pak Danramil, di situ ada Pak Camat, di situ ada Pak Lurah, dan saya nyatakan kampus ini adalah kampus legal. Boleh kampus ini ada di kampung tapi tidak kampungan dan mampu mencetak orang yang punya kualitas yang sama dengan orang-orang yang di kota. Begitu kemarin peletakan batu pertama sebagai upaya, sebagai keinginan, sebuah tekad dari sebuah keinginan yang sangat mulia, maka saya di situ bersyukur. Alhamdulillah ternyata Pak Rahmat dan kawan-kawan di STISIP bukan punya cita-cita hanya dalam bentuk wacana, tapi ingin menunjukkan bahwa di Cibinong pun ada kampus yang layak, yang sama dengan yang berada di kota-kota lain. Kenapa? Yang pertama saya pesimis betul, Pak. Begitu diundang ke Cibinong, nah ayah itu kampus di Cibinong, itu karena yang saya tahu ya sok we emutan ya Cibinong jauh ka itu jauh ka dieu, ada kampus di tengah hutan. Cita eta saha mahasiswana. Saya tanya beliau, Bapak teh benar ya teh kampus teh laras Prof, makanya teang ka itu. Ya sudah, saya teang. Alhamdulillah saya dari sana pergi pukul 4, datang ke sini pukul 1, Pak, dan tidak bisa ke kantor 3 hari. Ya. Karena dibulak-balik ke supir di tengah perjalanan dari Cianjur sampai sini. Tapi di situ semakin menguatkan tekad pada saya. Kalau saya membangun, kalau saya mendampingi kampus yang sudah tinggi, itu nggak ada hikmahnya.
Tetapi pada saat saya mendampingi kampus yang kecil yang punya orientasi untuk menjadi besar, maka di situ letak perjuangan yang sangat memiliki hikmah bagi kita semua. Oleh karena itu, tunjukkan bagi Anda sebagai lulusan, pada hari ini Anda memiliki sebuah martabat yang sangat kuat di masyarakat. Orang tidak akan menyepelekan kepada Anda manakala Anda menunjukkan sebuah perilaku dan karakter yang memang berbeda daripada yang lain. Bukan berarti setelah jadi sarjana kudu nolak cangkeng dina kudu dah hese. Nolak cangkeng mah dina cangkeng we biasa. Kemudian bukan harus dari sarjana menjadi orang yang sangat berubah sikap, tetap tidak boleh. Yang harus berubah itu adalah tukang surabi. Tukang surabi itu dulu hanya surabi oncom. Kemudian yang jualannya itu nenek-nenek dan kakek-kakek. Kadang-kadang sambil meladeni pelanggan itu, nina pasea jeung akina. Cek akina loba teuing eta cetakan, cek ninina heuh gancang isuluh ieu pareum hawuna begitu. Tapi sekarang yang terjadi, yang jual surabi itu di Bandung itu ada istilah surabi imut. Kenapa surabi imut? Yang jualannya bukan nenek dan kakek lagi, tetapi remaja yang sedang imut-imutnya. Bukan hanya imut sebagai penjualnya, tetapi ternyata model, ternyata jenis surabi itu sudah bermacam ragam. Ada surabi telur, ada surabi duren, ada surabi coklat, ada surabi keju, apapun boleh. Kenapa? Karena mengikuti tren yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu tentu sebagai seorang sarjana yang sangat baik harus paham tentang situasi yang terjadi. Anda tidak boleh meninggalkan kapasitas sebagai orang Cianjur yang punya kekuatan religius yang sangat tinggi, tetapi punya peradaban yang sangat tinggi. Tetapi jangan pernah menolak bahwa perkembangan teknologi sekarang semakin bagus. Tidak boleh Anda memiliki HP hanya kepentingannya hanya untuk WA, hanya untuk nelpon, hanya untuk SMS. Tetapi bagaimana HP menjadi sebuah modal sebagai sebuah alat mobile learning yang membuat kita memiliki kapasitas lebih baik, lebih tinggi daripada seorang sarjana. Jangan sampai Anda sudah jadi sarjana baru lulus S1 sudah sombong, masih ada S2. Kalau Anda sudah S2, masih ada S3. Kalau sudah S3, tidak cukup apalagi jadi dosen. Jadilah seorang guru besar, jadilah seorang profesor. Artinya apa? Keilmuan Anda harus dipertinggi, tetapi karakter tetap tawadu itu harus diperdalam. Otak kita boleh cemerlang, tapi hati kita harus selalu lembut. Dengan cara seperti itu, maka apa yang diinginkan oleh Pak Ketua STISIP tadi disampaikan dalam pidatonya, STISIP ingin membangun sebuah kualitas, sebuah keunggulan. Tetapi apa artinya keunggulan manakala tidak dibangun dengan karakter yang sangat baik? Tunjukkan karakter orang Cianjur sebagai orang yang sangat kuat beragama. Tunjukkan orang Cianjur adalah orang yang selalu mengedepankan sopan santun tata krama. Hormati yang di atas, sayangi yang di bawah, cintai orang-orang sesama. Kalau kita menghormati yang di atas, tidak hanya pejabat yang kita hormati, siapapun dia. Kalau usianya lebih tinggi daripada kita, pasti mereka memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak daripada kita. Boleh mereka bukan sarjana, tapi pengalaman hidup mereka melebihi seorang profesor. Kenapa? Karena usia dia lebih tinggi daripada kita. Selalu hormat. Sayangi yang di bawah. Sayangi yang di bawah bukan hanya bawahan kita, bukan hanya staf kita. Siapapun mereka yang punya usia di bawah kita, kadang-kadang kita tidak tahu masa depan mereka. Marilah kita berpikir, jangan-jangan Anda sekarang baru sadar, saya bisa jadi sarjana, jangan-jangan orang sekitar kita tidak sadar kalau kita bisa jadi sarjana. Pola Cibinong ini adalah kampung, tetapi saya punya kebanggaan sebagai orang kampung. Saya sendiri dilahirkan di kaki Gunung Papandayan, di kawah Papandayan. Orang tua saya bukan profesor, orang tua saya bukan seorang sarjana, orang tua saya tidak lulus SD, orang tua saya hanya lulus sekolah raya. Tetapi saya memandang, saya menghormati bukan Uman Soherman yang guru besar, tapi guru besar yang paling utama adalah kedua orang tua yang sudah melahirkan saya, yang bisa jadi guru besar seperti itu. Oleh karena itu, tolong, walaupun Anda ahli sebagai seorang sarjana, di hadapan orang tua, tetap mereka adalah orang yang sangat berharga, orang yang harus selalu kita hormati. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa berdiri seperti ini manakala ridho orang tua tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Mohon maaf, saya sedikit bercerita tentang masa lalu. Saya adalah pernah jadi pejabat, walaupun hanya sebagai koordinator Kopertis atau kepala LLDT yang harus membina 500 perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat dan Banten. Tapi pada saat saya harus rapat, apabila kedua orang tua saya memanggil untuk ketemu,
Apalagi keponakan saya nelpon, amah sakit, maka saya tidak ada yang namanya rapat, tidak ada yang namanya meeting. Hari itu kalau ibu saya memanggil, maka saya tinggalkan rapat, maka saya pamit kepada yang lain mengunjungi ibu saya yang ada di kampung. Kalau saya di Bandung pukul 8, harus pergi ke Garut, dari Garut 20 km lagi, katakan saja seperti dari Cianjur ke Cibinong, maka 3 jam baru nyampe di rumah. Apa yang terjadi di rumah? Ibu tidak dalam keadaan sakit, ibu kelihatan segar bugar. Ternyata ibu bukan membohongi anaknya, tetapi ternyata walaupun mereka dalam keadaan sakit, pada saat anak yang dikasihi dia datang, yang dirindukan dia datang, maka keberadaan seorang anak akan lebih manjur dibandingkan dengan obat yang diberikan oleh dokter. Jadi tolong, tidak ada istilah ini nggak bisa begini karena kita sedang rapat, kami sedang rapat. Ini urusannya adalah urusan bangsa. Anda boleh bicara urusan bangsa, tapi investasi yang terbaik bagi kedua orang tua adalah anak-anak yang soleh, yang bukan hanya mendoakan kedua orang tuanya, tapi selalu dia menghargai dan menghormati kedua orang tuanya. Hari ini jangan sampai punya anggapan kalau ibu bapak yang mengantar Anda di wisuda merepotkan Anda. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tetapi orang yang pertama yang berjasa, yang perlu kita hormati sebelum orang lain, adalah kedua orang tua kita yang telah mengantarkan kita. Yang lucu apa? Pada saat saya datang pukul 11:30 malam, ternyata ibu pun memasakkan makanan kesukaan saya. Saya ini mengulang cerita yang lama yang pernah viral di video, tapi perlu saya ingatkan kepada Anda yang sekarang di wisuda. Saya adalah senang sayur kacang merah, saya senang goreng peda, saya senang sambal tarasi, tetapi ternyata ibu memasakkan untuk saya pada saat 11:30 malam. Apakah Uman Suherman mengatakan kepada ibu, "Amah, mohon maaf, saya tidak makan malam"? Bagi ibu yang sudah memasakkan untuk anaknya, diharapkan anaknya lahap dengan kalimat seperti itu sungguh akan menyakitkan seorang ibu. Saya tidak ada alasan, walaupun dokter mengatakan makan paling cepat, tidur paling cepat 3 jam setelah makan. Tapi pada saat ibu menyediakan, maka saya lahap. Saya makan itu sayur kacang, saya makan itu sambal terasi dengan pete bakar, itu 11:30 malam. Tidak ada ilmu yang bisa menolak pada saat kita dihadapkan pada keinginan ibu. Kemudian saya lihat dari ujung mata, ibu begitu bahagia karena masakannya dimakan oleh anaknya. Tetapi sebelum tidur saya katakan kepada ibu, mohon maaf besok tidak akan pulang siang, apalagi pagi. Kemungkinan saya pulang sebelum sholat subuh, karena pekerjaan masih menunggu. Apa ibu katakan? Ibu katakan, iya nggak apa-apa, yang penting kita ketemu. Begitu saya mau ke kamar, karena saya pergi tidak dengan anak dan tidak dengan istri, apa yang terjadi? Saya tidur diselimuti, ibu lupa kalau saya sudah menjadi seorang profesor. Jadi artinya apa? Jangankan jadi sarjana, jangankan jadi master, jangankan jadi dokter, seorang profesor, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, kalau sudah di hadapan ibu, tetap kita adalah anak dari seorang ibu. Jadi tolong kalau nanti Anda tidur, ibu memberikan selimut, mama naon itu kakaknya di wisuda, nggak usah ngomong gitu. Syukuri, alhamdulillah ibu kita masih ada, alhamdulillah orang tua kita masih ada. Iya. Kalau sudah tidak ada, tolong catat, ini pengalaman yang sangat berharga. Kadang-kadang waktu ibu ada, kita belum punya apa-apa. Tapi pada saat kita sudah punya apa-apa, ibu bapak sudah tidak ada. Berilah kebahagiaan kepada mereka, jangan selalu menyakiti. Kalau kita tidak pernah bisa memberi, paling tidak banyak meminta. Kalau kita belum bisa membahagiakan mereka, paling tidak jangan pernah menyakiti. Itulah keinginan orang tua. Jangankan Anda sekarang di wisuda, berdiri di hadapan orang-orang yang sangat terhormat, pada saat Anda mengatakan, abdi kuliah, mereka tanpa diminta sudah selalu mengatakan, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sangat berharga. Itulah orang tua. Coba boleh dicek, ada nggak orang lain yang berdoa tanpa diminta? Jarang. Apalagi Pak Oga, mohon maaf. Kalau Anda mau naik haji sekarang, tidak perlu pergi ke Tanah Suci kalau belum punya uang. Kadang-kadang dengan 5.000 kita harus dipanggil haji, iya kan? Iya, mau belok oleh Pak Oga kasih 5.000, nuhun Pak Haji. Padahal kita boro-boro haji keacan. Tapi sudah Pak Haji. Ibu tidak pernah berdoa seperti itu karena ada sebuah imbalan. Bapak tidak pernah berdoa seperti itu karena ada imbalan. Enggak.
Yang apa yang lucunya lagi, ibu tetap, tadi saya katakan, walaupun saya profesor, tetap adalah seorang anak. Pada saat pukul 3 saya bangun, ternyata ibu sudah berdiri di samping saya. Jangan lupa sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat sepertiga malam terakhir. Bukan karena kamu cerdas, bukan karena kamu pintar. Jangan-jangan kamu bisa apa yang kamu dapatkan hari ini. Jangan-jangan doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa. Seorang ibu masih mengingatkan anaknya adalah profesor yang tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi Bapak Ibu tolong, walaupun putra putri kita sudah sarjana, walaupun mereka sudah punya putra, tetap sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengingatkan, bahkan meluruskan pada saat anak kita tergelincir dalam sebuah jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saya selesai sholat tahajud, sebelum adzan subuh berkumandang, saya pamit kepada ibu. Dan di situ saya menguji, ternyata ibu saya yang sangat luar biasa. Ma, bade pamit ayeuna, bade ka Bandung. Apa yang ibu tanya? Kemarin saya bicarakan di ruangan. Engke sholat di mana? Saya katakan, engke sholat di jalan. Apa ibu jawab? Tong sok sholat di jalan. Katabrak mobil sih teh. Betul. Saya bilang, enggak, sholat di masjid di jalan. Masjid di jalan. Paling dekat oke di sisi jalan. Dua kalimat nusalah. Yang ketiga, baru saya katakan, insya Allah nanti sholat di masjid di perjalanan. Nah, namun ternyata benar kalimat profesor. Itulah ibu. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin yang terakhir, ya mudah-mudahan dengan kesarjanaan Anda memberikan sebuah promosi yang terbaik. Karena pada saat saya ingin bertanya kepada Anda, coba sebutkan stisip mana yang terbaik di Indonesia. Tolong dijawab. Stisip mana yang terbaik di Indonesia? Sekali lagi, stisip apa yang terbaik di Indonesia? Namun tengah jawab eta teh kacida teuing. Iya, kalau Anda mengatakan stisip anu, buktinya Anda sekarang sudah di sini. Buktinya Anda menuntut ilmu di sini. Boleh ini kampus bukan menjadi yang terbaik, tetapi itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk membuat kampus ini lebih menjadi yang terbaik. Makanya setelah wisuda tidak perlu membawa buklet, tidak perlu membawa leaflet, apalagi membentangkan spanduk. Kalau Anda boleh kuliah diterima di stisip, cukup tunjukkan dengan perilaku yang terbaik. Sehingga orang akan mengatakan, kayung yun budak teh, gelis bager pinter. Di mana neng kuliah? Langsung ada jawab, stisip Guna Nusantara. Nah, neng bisa gitu. Benten dosen nanti di rumah. Cenah di kampung. Boleh di kampung, tapi kuliah masa dua jeung di kota. Itulah sebuah promosi yang sangat berharga. Sehingga setelah Anda lulus bukan berarti lepas komunikasi dengan kampus. Berikan kabar yang terbaik kepada kampus, karena kampus dituntut paling tidak 3 bulan sekali perlu melaporkan bagaimana nasib Anda. Bahkan, jangankan Anda yang sudah bekerja, kalaupun Anda 3 bulan belum bekerja, maka Anda harus datang ke kampus. Untuk apa? Bukan untuk demo. Mari kampus dengan Anda berpikir bersama bagaimana menyelesaikan permasalahan pada saat Anda harus bekerja. Kenapa? Karena keberhasilan sebuah kampus itu tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan berkarakter, tetapi punya kemandirian dan tanggung jawab. Mana orang yang mandiri dan tanggung jawab? Rasulullah memberikan sebuah afirmasi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi umat, dan itu diperkuat dengan nasihat Imam Syafi'i. Ilmu itu bukan untuk dihafal, tetapi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Makanya wajar, berbahagialah Bapak Ibu dosen yang sudah mendidik para wisudawan pada hari ini. Insya Allah Bapak Ibu dosen akan memiliki tiket ke surga pertama, karena sudah ada sebuah janji. Setiap manusia meninggal dunia, hapus semua amalan kecuali 3 hal yang akan senantiasa pahalanya mengalir. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dosen punya kewajiban untuk mendoakan lulusan kita mampu mengamalkan ilmunya sebaik mungkin agar memberikan keberkahan bagi semua. Yang kedua, infak dan sedekah. Walaupun Anda belum menjadi orang kaya, walaupun Anda belum bisa memberikan harta sebagai infak dan sedekah, paling 3, infakkan perilaku kita yang menjadi solusi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah doanya anak yang soleh. Jadi bagi kedua orang tua, menjadi sarjana belum cukup, tetapi Anda harus menjadi investasi yang terbaik yang akan meringankan jalan yang lurus menempuh surga yang akan satu saat dihadapi oleh kedua orang tua kita. Sekali lagi,
saya ucapkan selamat. Untuk yang terakhir, mudah-mudahan Anda diberikan sebuah keberkahan, mudah-mudahan diberikan sebuah jalan yang sangat lurus untuk meraih kesuksesan, dan mudah-mudahan kalau satu saat Anda paling tidak 2 tahun balik lagi ke kampus ini, maka namanya bukan lagi STISIP, tetapi Universitas Guna Nusantara. Dengan cara seperti itu, maka mulai hari ini tunjukkan kalau kita layak untuk menuju universitas. Paduan suara sudah bagus, tinggal nanti bagaimana dilatih lagi supaya suaranya betul-betul padu. Itu. Kemudian jangan sampai paduan suara membelakangi prosesi. Itu tidak boleh dalam aturan ilmu pemerintahan. Ya, jadi akan lebih bagus nanti kalau hiburan berjajar di sebelah sini, bukan di depan sini ya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Siapa suruh saya diangkat sebagai pembina STISIP itu ya. Kalau saya hanya memberikan orasi, memberikan sambutan, saya tidak akan pernah berani mengatakan itu. Tapi karena SK sudah saya terima sebagai pembina STISIP, saya perlu meluruskan begini. Iya. Kemudian mohon maaf, karena saya sudah jadi ketua pembina STISIP, Anda boleh wisuda tidak di gedung. Tetapi pada saat Anda wisuda di gedung di Cianjur, pertanyaan yang muncul, akan datang enggak yang di luar keluarga yang diwisuda? Nggak akan ada. Mahasiswa bisa nonton enggak? Enggak. Tetapi kalau wisuda di kampus, walaupun kita ada di sini, tapi saya pikir ini angin sepoi-sepoi, alhamdulillah hujan juga tidak. Betul. Coba kalau di Cianjur dari sini naik elok, diabruk-abrukan tetangga itu pingsan gitu kan, gitu. Kalau di sini tempat di sini, tapi yang paling utama, anak sarjana itu adik-adik yang satu jurusan itu sebetulnya menyambut begitu. Hanya sayang ini wisuda hari Sabtu, biasanya katanya di STISIP kalau hari Sabtu anak-anak reguler itu pada pulang ya Pak Ketua. Jadi tidak menyambut. Nanti kita ubah. Dalam wisuda tahun yang akan datang, setiap prodi yang sedang diwisuda punya kewajiban adik-adiknya menyambut yang diwisuda. Itu bebas lah, arek ngareok, arek nyalung, arek apapun itu bebas itu. Yang penting ada sebuah tumpahan kebahagiaan sambil memberikan motivasi bahwa kesuksesan bukan hak orang kota, kegagalan bukan hak orang kampung bisa sukses, orang kota bisa gagal, tergantung bagaimana kita memetakan kesuksesan masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bangkit dari tidur kita. Mudah-mudahan tadi ada sebuah optimisme yang sangat kuat. Pak dosen kebetulan merangkap sebagai ketua BKD Cianjur, beliau mengatakan, Prof, nanti Prof kalau lewat Cianjur tidak akan ambul-ambulan lagi. Kenapa? Karena jalan nanti akan lurus. Ya, alhamdulillah sebetulnya sekarang juga sudah lurus, hanya banyak lubangnya daripada yang lurusnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, saya tidak akan membacakan pantun, tapi tolong diketahui kalau saya mantan aura kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.